Salam bolo. Setelah baru-baru ini, sebuah analisis menyebutkan bahwa Iran baru mengeluarkan rudal-rudal tuanya untuk menyerang Israel sebagai bagian dari strategi untuk menghabiskan persediaan misil sistem pertahanan udara Israel. 19 Juni, serangan dengan menggunakan rudal besar akhirnya terjadi. Kita belum konfirmasi ya, rudal apa yang digunakan oleh Iran baru-baru ini. Tapi, kalau melihat bagaimana rudal itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar, kami pikir ini bukan rudal yang sama seperti sebelumnya. Lihatlah kehancuran gedung-gedung bertingkat yang ada di Tel Aviv. Kami tahu Israel adalah kekuatan superpower dan intelijen tingkat tinggi yang dibantu Amerika seperti kata Gembul. Tapi Iran adalah pejuang dan kamu tak boleh mengatakan Iran bakal kalah sebelum perjuangan itu usai. Dan hari ini Iran kembali membuktikan bagaimana Tel Aviv bisa dihancurkan. Iron Dome atau pertahanan udara Israel dikalahkan. Dan inilah semangat Iran yang melawan dari penindasan. Seperti kata pemimpin mereka, Khamenei, Iran menolak seruan unconditional surrender atau seruan untuk menyerah tanpa syarat. Dan sekali lagi mengatakan bahwa Iran bukan negara untuk dipaksa menyerah. Mengenal 7 lapis pertahanan Israel. Menarik nih yang Gembul bilang. Di situ dijelaskan bahwa Iran sudah hampir pasti kalah. Ya 100% ya, tapi hampir pasti. Meski ukuran Israel kecil, namun Israel adalah negara yang sangat kuat dengan 7 lapis pertahanan. Tapi faktanya di lapangan, siapa bilang Iran gak bisa menembusnya saat berber ini? Serangan besar-besaran kembali menghujani Israel. Sejak Israel melakukan serangan besar-besaran yang mengarah ke Teheran pada 13 Juni, Iran sudah melepaskan balasan dengan ratusan rudal yang menghujani kota-kota di Israel seperti Tel Aviv hingga Haifa. Apakah tembus? Ya, faktanya sistem pertahanan Israel ditembus. Lelucon selalu tersaji dari antek-antek Zionis di mana saja berada. Kita mending bicara fakta saja, bukan bicara tanpa fakta, alias percaya media mainstream dari agen Zionis. Saat amunisi Israel menipis, rudal-rudal paling mematikan Iran dilepaskan. Kalian nggak akan bilang video-video kehancuran Tel Aviv hoax kan? Padahal seperti dilaporkan oleh media pemerintahan Iran, Iran baru menggunakan rudal-rudal tua, di mana hal itu merupakan strategi yang digunakan untuk membuat Israel kehabisan amunisi. Seperti dilaporkan media Israel sendiri, Israel running low and down interceptors, US burning through its system to Israel mulai kehabisan amunisi dan diprediksi akan habis dalam 10 hingga 12 hari ke depan jika tak segera mendapatkan pasukan baru. Nah, ketika pertahanan Israel mulai melemah, inilah serangan dengan rudal canggih dilakukan. Lihatlah tipe rudal yang berbeda dari apa yang kita lihat sebelumnya. Rudal itu sangat besar. Dan sekarang, lihatlah skala kehancuran yang tercipta akibat serangan baru-baru ini. Di situ kalian bisa melihat kota Tel Aviv hancur. Menurut media Israel, kerusakan parah meluas ke sejumlah lingkungan besar di Israel Tengah dan tidak terbatas pada lokasi jatuhnya rudal Iran. Melihat hal tersebut, Iran sekali lagi membuktikan pertahanan udara 7 lapis yang Israel banggakan bisa ditembus. Jika tidak bisa ditembus, ya nggak bakal gitu kan kerusakannya. Masa iya Israel membiarkan pertahanannya ditembus? Meski perwakilan antek tukang konten Zionis bilang hoax, fakta bicara lain, bos. Gedung-gedung utama Israel hancur. Seperti yang dituliskan media Israel, rumah sakit Israel hancur. Israel pun meminta dunia melihat jika Iran telah melakukan kejahatan perang saat menyerang rumah sakit Israel. Tapi kayaknya Israel lupa deh. Bukannya puluhan rumah sakit di Gaza juga udah mereka serang. Bener kan? Mereka kan penjahatnya. Sekarang minta dunia untuk menilai Iran sebagai penjahat. Tukang fitnah. Sebagai info, menurut media Iran, alasan diserangnya rumah sakit karena Israel meletakkan pangkalan militer milik mereka di bawah tanah rumah sakit Soroka.
Ya karena Zionis itu dari dulu pengecut, menjadikan rakyat sipil tamengnya. Israel called Iran's actions Konyol. But what if they placed a military base under the hospital? Iran bukan bangsa yang akan menyerah tanpa syarat.